Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya bersama dengan saya, Huria. Materi kita hari ini adalah analisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Ada ranah pengetahuan 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Baiklah, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu pengertian dari teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah disampaikan oleh orang yang menguasai bidangnya dan melibatkan banyak orang. Media yang digunakan seperti televisi, radio, media yang lainnya. Kalau sekarang YouTube banyak juga digunakan untuk media berceramah. Kita lanjutkan bagian kedua, yaitu struktur teks ceramah. Jadi struktur teks ceramah ini ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, isi. Dan ketiga, penutup. Bagian pendahuluan itu biasanya berisi salam pembuka, kalimat sapaan, kemudian pembuka ceramah. Salam pembuka itu misalnya Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, tergantung situasinya. Kalimat sapaan, contohnya menyapa orang-orang yang hadir dalam acara tersebut. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, hadirin yang berbahagia, teman-teman yang saya cintai. Seperti itu contohnya ya. Pembuka ceramah itu ucapan puji syukur kepada Tuhan. Misalnya, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Seperti itu contohnya. Berikutnya, bagian pendahuluan ini juga terkadang diberi penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Misalnya, hari ini saya akan berceramah tentang kenakalan remaja, misalnya begitu. Nah, bagian kedua adalah bagian isi. Bagian isi ini adalah paparan informasi sesuai dengan topik dan argumen yang telah ditentukan. Jadi, topiknya apa, isi dari topiknya apa, argumennya apa, seperti itu. Berikutnya adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini terdapat kalimat penutup dan salam penutup. Kalimat penutup contohnya, demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, salam penutupnya bisa akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh ya. Jadi sudah jelas ya, ada 3 struktur teks ceramah, pendahuluan, isi, dan penutup. Kita akan lanjutkan ke contoh ya. Kita analisis langsung ke contoh. Ini misalnya ada sebuah teks ceramah judulnya literasi. Nah, bagian pendahuluan ini bisa seperti ini. Bagian salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU serta teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, ini contoh sapaan. Kemudian ucapan puji syukur. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah karena sudah diberikan nikmat untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini. Kemudian ini bagian sedikit menyinggung tentang topik yang akan dibahas. Literasi. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Nah, ini contoh topik atau kalimat pembuka untuk bagian pendahuluan. Berikutnya kita masuk ke bagian isi. Nah, di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting.
literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, maka kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, ini bagian isi yang disampaikan ya. Kecepatan media teknologi informasi dan komunikasi juga membuat informasi mampu menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang kaya, seseorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Nah, ini contoh dari isi ya. Kemudian kalau bagian penutupnya sudah jelas di sini. Demikian ceramah hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini bagian kalimat penutup dan ini bagian salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ini contoh menganalisis struktur teks ceramah. Kita akan lanjutkan bagian kebahasaan teks ceramah. Kebahasaan teks ceramah itu ada 5 di sini. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal. Orang pertama itu apa? Orang pertama itu orang yang berbicara. Tunggal itu artinya satu. Jadi dia satu orang pembicara pertama. Saya, aku. Nah, ini biasanya ada di dalam ceramah. Kemudian orang kedua jamak. Orang kedua itu artinya orang yang kita ajak berbicara. Jamak itu banyak. Jadi siapa biasanya kalau berceramah pasti di depan banyak orang. Makanya sapaannya atau kata gantinya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, seperti itu. Ini contoh kata ganti orang kedua jamak. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga kata gantinya orang pertama jamak. Misalnya saya, kita, kami gitu ya. Itu juga tidak menutup kemungkinan ada. Kemudian kebahasan berikutnya adalah menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, istilah teknis itu adalah pengertian teknis. Misalnya tadi di ceramah literasi, maka istilah teknis yang muncul itu ya literasi. Literasi itu apa artinya? Nanti kita bahas ya. Oke, berikutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan konjungsi, argumentasi sebab akibat seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan konjungsi temporal perbandingan seperti namun, sebaliknya, kemudian. Nah, ini konjungsi temporal. Terus yang perbandingan ini sebaliknya, namun, itu ya. Kemudian menggunakan kata-kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental? Kata kerja yang menunjukkan sikap, pikiran, ya. Pikiran seseorang atau sikap. Jadi seperti contohnya diharapkan, memprihatinkan, diharapkan ini kan berhubungan dengan pikiran ya dan sikap. Kemudian memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, ini contoh dari kata kerja mental. Berikutnya, kebahasaan teks ceramah yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif. Apa sih kata persuasif itu? Kata persuasif adalah kata yang bermakna mengajak atau kata yang di situ mempengaruhi seseorang supaya menyetujui apa yang kita sampaikan atau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kata persuasif ini seperti contoh hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, seharusnya, seperti ini. Kata-kata mengajak, mempengaruhi. Nah, kita akan langsung coba menganalisis kebahasaan teks ceramah ini ya. Ini teks ceramahnya masih sama yang tadi yang berjudul literasi. Kita akan langsung analisis. Yang pertama adalah kata ganti orang, baik orang pertama tunggal atau jamak atau orang kedua. Kita akan cari di sini ya. Yang berwarna biru, saya, dikata ganti orang pertama tunggal ya. Kita ini berarti kata ganti orang pertama jamak. Oke, berikutnya yang berwarna merah ini adalah kata teknis. Kata teknis atau kata pengertian, istilah, definisi. Kita cari yang berwarna merah. Karena ini yang dibahas adalah literasi, maka yang muncul istilah teknisnya atau kata teknisnya adalah revolusi 4.0.
era revolusi 4.0 itu apa? Yaitu era atau ya era di mana fenomena mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatis, gitu, otomatisasi seperti itu. Jadi segala sesuatu yang otomatis, gitu. Nah, ada lagi ini literasi. Apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, berikutnya ada teknologi informasi ini ya. Kemudian ada wawasan seperti itu. Ada hoax. Hoax itu berita bohong ya. Kita lanjutkan ke yang berwarna hijau, ini konjungsi sebab akibat dan konjungsi temporal atau perbandingan. Yang warna hijau ada ini ada namun. Kita ketemu namun ini. Kemudian perbandingan ya. Kemudian pertentangan ada oleh karena itu, konjungsi sebab akibat. Kemudian yang berwarna kuning, kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan sikap atau pikiran. Mengandalkan, mengetahui, ketemu ya. Diingat, terus diketahui. Kemudian yang terakhir ada kata kerja persuasif. Kata kerja yang menunjuk, yang mengajak, yang berfungsi atau bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi. Kita cari yang berwarna ungu di sini ada kata harus. Nah, kemudian ada lagi kah? Kita cari, oh ya ini haruslah. Nah di sini ya sudah ketemu. Nah ini cara menganalisis kebahasaan teks. Oke, kita lanjut. Ya. Semoga dari sini kalian paham ya dengan materi bagaimana menganalisis teks ceramah kebahasaannya. Nah, untuk hari ini tugasnya silakan kalian menganalisis kebahasaan teks. Maaf, ini teks ceramah ya yang berjudul menurunnya kesantunan berbahasa di masyarakat yang ada di bawah link video ini. Silakan nanti dicek. Nah, cara menganalisisnya seperti contoh, kalian bisa memberikan warna yang berbeda, boleh, atau kalian bisa menulisnya di buku bahasa Indonesia ya untuk jawabannya saja seperti itu. Hasilnya silakan dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan kalian semua paham dengan materi kita hari ini dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.